Awalnya dia hanya pembantu rumah tangga, tapi malam itu semua batasan hancur. Kau takkan percaya apa yang terjadi di bawah meja belajar antara aku dan Siti. Kisah nyata terliar yang mengubahku selamanya. Ceritanya begini, waktu itu kami tinggal di daerah pertokoan. Pembantuku namanya Siti, kami sering memanggilnya dengan Mbak Siti. Umurnya mungkin di atasku sekitar 3 tahun, tapi yang aku ingat Mbak Siti ini memiliki paras yang ayu, kulitnya hitam manis. Meskipun Mbak Siti ini berasal dari desa. Terutama masa bagian depannya yang besar banget. Padahal badannya tidak terlalu besar. Wah, rumah kami 1 lantai dipakai untuk berdagang bengkel mobil dan lantai 2 ruang keluarga dan tempat tidur orang tuaku. Sedangkan aku di lantai 3. Ruangan tidurku di lantai yang sama ini, aku memiliki kamar yang besar dengan kamar mandi di dalam. Aku anak tunggal. Kamarku terdapat banyak perlengkapan olahraga seperti dumbbell dan tiang basket mini. Kamar tidur pembantuku ada di lantai 4. Dan juga ada bagian depan yang digunakan untuk menjemur pakaian, dan kamar mandi untuk pembantu terletak di samping sekat kamarku dan berdampingan dengan kamar mandiku. Tapi untuk dapat menggunakan kamar mandiku, harus masuk terlebih dahulu ke kamarku. Itulah sekilas ruangan kamarku. Untuk menjaga bengkel yang terkadang ramai, terkadang Mbak Siti ditugaskan untuk membantu, sehingga diperlukan 1 orang tambahan untuk menjaga kasir. Waktu itu mungkin umurnya sekitar 19 tahun. Mbak Siti ini suka memakai rok di atas lutut. Zaman itu memang begitulah pakaian yang dipakai buat pegawai atau pembantu. Kalau sekarang sih bukan di atas lutut lagi, tapi pakai celana pendek. Bukan. Hehe. Sambil bayangin deh, sebenarnya aku sama Mbak Siti ini sudah kayak kakak adik karena dari aku SMP dia sudah menjadi teman untuk belajar dan terkadang juga membantu aku untuk menyelesaikan tugas-tugas sekolah yang mudah seperti bahasa Indonesia. Siang itu, sepulang sekolah, aku bertemu Bima, teman SMP-ku di jalan. Karena rumah kami memang tak jauh. Bisa dikatakan, kami sering main bersama. Disinilah awal aku mengalami hal yang sangat menyenangkan yang belum pernah aku alami. Andi, sini deh, aku punya buku bacaan menarik, kata Bima yang kemudian mengeluarkan buku yang sudah agak lecek. Kala itu memang zaman ketopnya buku seperti itu. Ini buku apaan kok acak-acakan gini? Tanya aku. Sudah Andi, pokoknya dibaca dulu aja, bagus deh. Ini aku kasih beberapa ya, kamu pinjam dulu nanti balikin lagi, kata Bima, kemudian sambil berlalu. Bima meninggalkan aku, kemudian aku memasukkan buku itu ke dalam tasku dan aku pulang ke rumah. Sesampai aku naik lantai dan langsung naik di tempat tidur, buru-buru aku membuka buku yang diberikan Bima. Kemudian aku membaca sampul depannya, judulnya ada. Pengarangnya juga, dan cukup terkenal namanya. Kemudian aku buka halaman per halaman. Tidak biasanya, aku cukup kuat membaca buku sambil cepat-cepat untuk halaman berikutnya. Rasanya satu buku cepat sekali aku baca. Di situ banyak diceritakan tentang hubungan antara teman sekerja dan hubungan dengan tetangga. Sambil membacanya, si kecilku mulai mekar tanpa aku sadari. Kala itu, aku tidak tahu apa artinya, tapi rasanya enak sekali. Kemudian, aku tertidur. Dan sore pukul 5, Mbak Siti mengetok pintu kamarku. Aku terbangun dan kaget. Kemudian buru-buru aku simpan buku tersebut ke kolong kasurku. Kemudian aku buka pintu kamarku. Tapi kali ini aku melihat Mbak Siti dengan pandangan yang sangat berbeda. Mungkin saja ini akibat dari efek aku tadi baca buku yang dikasih oleh Bima. Sambil membuka pintu, aku melihat Mbak Siti seperti gambaran wanita di buku yang tadi aku baca. Rasanya happy banget. Mbak Siti terlihat sedikit kebingungan dan membuyarkan lamunanku dengan menanyakan panggilan buatku. Kok bengong gitu?
Kemudian sambil mengucek mata, aku menanyakan, "Kenapa, Mbak?" "Itu sudah sore, cepat mandi sana," katanya. Kemudian aku mengiyakan sambil menanyakan apakah Mbak Siti sudah mandi, karena biasanya Mbak Siti mandi jam 5. Kemudian dia menjawab, "Sudah Andi, baru saja. Ke bawah dulu ya, mau bantuin ayah kamu tutup toko." Kemudian aku lihat Mbak Siti turun ke lantai 1. Kemudian aku melihat ke samping kanan arah kamar mandi pembantu. Di sana ada kamar mandi seukuran 2 kali 2 meter. Kemudian, entah ide dari mana, sambil bercingkat-cingkat aku menghampiri kamar mandi Mbak Siti. Kemudian aku lihat di pintu belakang kamar mandi tersebut terdapat celana dalam yang berwarna putih. Lalu aku ambil dan aku dekatkan hidung. Baunya sangat memikat. Aku sampai menempelkan hidung cukup lama. Kemudian, karuh kembali celana tersebut, aku pun beranjak keluar dan mandi. Semenjak hari itu, aku sering berpikir tentang Mbak Siti. Rasanya memegang dan memiliki Mbak Siti tersebut. Aku berpikir terus, bagaimana caranya ya? Sampai malam pun tiba, Mbak Siti datang ke kamarku, karena biasanya Mbak Siti menonton TV di kamarku. Biasanya, Mbak Siti sudah berganti mengenakan baju dan rok coklat, seperti roknya pramuka, selutut, sambil nonton di sofa menempel tembok, dan di depannya terdapat meja belajarku seukuran 2 meter panjangnya. Sementara, aku membaca buku pelajaran, karena besok mau ujian, aku duduk di depan Mbak Siti dengan sofa pendek. Jadi, posisi kami agak serong dan berhadap-hadapan, sekitar 2,5 meter di depan meja tersebut. Sementara, aku tidak konsen belajar. Mbak Siti dengan tenang dan konsentrasi melihat sinetron di TV tersebut. Terkadang, aku curi-curi pandang padanya. Kali-kali aja Mbak Siti mengoyangkan kakinya, karena dari tadi kakinya bergoyang-goyang sambil sesekali memukul ke lututnya. Mungkin adanya nyamuk yang hinggap di lututnya. Jadi, posisiku lebih rendah dari meja tersebut, sehingga Mbak Siti tidak menyadari bahwa aku mencuri-curi pandang. Mbak Siti sempat tidak menyadari roknya sudah naik ke atas lutut, dan keindahan itu terlihat olehku. Gila, rasanya pengen segera mendekat dan memintanya pada Mbak Siti. Sambil beberapa kali aku lihat Mbak Siti senyum sendiri, seraya dia melihat sinetron yang memang lucu. Karena dorongan yang begitu kuat, akhirnya nekat aku merangkak ke bawah meja mengendap-endap, dan tanpa sadar aku sudah di bawah meja dengan jarak sekitar 60 cm di depan kaki Mbak Siti. Bau harum Mbak Siti tercium olehku yang bikin aku semakin deg-degan. Aku mencoba makin mendekatinya, karena keberadaanku itu belum disadari olehnya. Mbak Siti terus menggerak-gerakkan kakinya yang mengakibatkan aku bisa melihatnya. Sungguh, saat itu jantungku rasanya berdetak kencang sekali. Rasanya aku sudah nggak bisa lagi bertahan. Tiba-tiba Mbak Siti menanyakan dan meneriakkan, "Andi, kamu di mana? Sudah belum belajarnya?" Kemudian sambil berpura-pura, aku keluar dari bawah meja dan merangkak keluar dan memberitahu Mbak Siti. "Ini Mbak, tadi cari pena yang jatuh di bawah, tapi sudah selesai sih Mbak," kata aku padanya. "Mbak, aku tidur dulu ya," kata aku lagi. Kemudian Mbak Siti mematikan lampu dan kembali ke kursi tersebut dan menonton TV. Pas pukul 12 malam, aku terbangun dan melihat TV masih menyala. Sedangkan Mbak Siti sudah tertidur di sofa dengan posisi kaki selonjoran di bawah meja belajarku. Samar-samar terlihat wajahnya yang tertidur dengan pulas. Muncul keisenganku untuk meneruskan aktivitas yang tadi tertunda karena Mbak Siti tertidur di sofa kulit. Mungkin sangat nyaman tidurnya, karena sampai aku goyang-goyangkan tangannya, dia tetap terdiam. Kemudian, aku pura-pura menjatuhkan pena lagi dan masuk ke kolong meja belajarku, dan dengan mengendap-endap, aku lihat sesuatu yang tampak nonong. Pelan-pelan,
Aku masukkan tangan di sana. Dengan cepat, aku rasakan hangat menerpa telapak tangan. Karena terasa kedutan dari tempat kegelapan Mbak Siti itu, aku pun agak takut untuk bergerak lebih lanjut. Aku diamkan sejenak dan semenit kemudian, aku rasa cukup aman. Aku teruskan bergerilya lagi dan lebih aktif. Saat itu beneran rasanya deg-degan, pemirsa. Kemudian aku bangun dan bilang, "Mbak, bangun Mbak. Mbak tidur di sini sudah malam," kata aku. Kemudian Mbak Siti membalas sambil terlihat mengigau. "Iya Andi, Mbak tidur sini saja ya, ngantuk Mbak, nggak kuat ke atas." Kemudian aku berkata, "Mbak tidur aja dekat Andi," sambil aku angkat Mbak Siti. Kemudian aku rebahkan di kasurku yang memang cukup besar seukuran queen size. Kemudian aku tidur juga di samping Mbak Siti. Tak berapa lama Mbak Siti merangkul aku dan sedikit berbisik, "Andi, AC-nya dingin banget. Mbak kedinginan." Sambil beringsut dia mendekat dan masuk ke selimutku. Entah sengaja atau tidak, tapi aku benar-benar deg-degan karena baru pertama kali diperlakukan seperti itu oleh wanita. Belum selesai rasa bingungku, tiba-tiba ada hal yang aku rasakan lainnya, yaitu rasanya ada yang bergerak-gerak di dalam selimutku. Dan ada bagian tubuhku yang rasanya enggak pernah merasakan seperti itu, serasa cenut-cenut. Sambil membuka mata pelan-pelan, aku mengintip. Aku lihat Mbak Siti sedang asik. Ternyata hampir saja aku teriak. Tapi aku coba berpura-pura tidur, walau aku nggak bisa menahan napasku yang spontan keluar. Mbak Siti terlihat semakin bersemangat. Kemudian Mbak Siti tampak melihat ke arahku. "Andi, kamu kenapa?" Kemudian Mbak Siti semakin mempercepat gerakannya dan tiba-tiba rasanya aku semakin melayang. Pemirsa, seraya aku memegang gulingku yang aku taruh di atas kepala sambil menahan sekuat tenaga. Tapi nggak bisa. Dan akhirnya jebol sudah pertahanan yang sedari tadi dengan sekuat tenaga dan pikiran aku pertahankan. Mbak Siti kemudian dengan cekatan membersihkannya dengan tisu basah yang sudah dia siapkan. Kemudian kami berdua pun tertidur hingga pagi hari. Gila, akhirnya mimpiku jadi kenyataan. Terima kasih Mbak Siti. Itulah akhir dari kisah Andi dan Mbak Siti. Sebuah cerita tentang bagaimana hasrat, perbedaan status, dan godaan mampu menembus batas yang seharusnya dijaga. Pesan moral yang bisa kita petik. Kisah ini mengajarkan kita bahwa godaan bisa datang dari mana saja, bahkan dari lingkungan terdekat, dan bahwa memiliki kekuasaan atau status tinggi tidak menjamin kita imun terhadap kesalahan dan hawa nafsu. Ingatlah, kendalikan hasrat sebelum hasrat yang mengendalikan Anda, karena konsekuensi dari hubungan terlarang bisa jauh lebih mahal dari kenikmatan sesaat. Jangan sampai ketinggalan kisah-kisah penuh gairah dan konflik batin lainnya. Sampai jumpa di kisah romansa gelap berikutnya.